tiba-tiba aku mencium aroma bunga sedap malam yang tercium kuat seperti berasal tidak jauh dari tempat dudukku malam itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Di sela-selaku yang masih mencium aroma bunga sedap malam tersebut, malam itu tiba-tiba aku mendengar suara gemerincing lonceng yang terdengar jelas entah dari mana asalnya. Suara tersebut terdengar jelas di dekatku dan seolah sedang memutar di sekitar tempat di mana tendaku berdiri malam itu. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kisah dari seorang ayah yang menceritakan tentang pengalamannya yang ketika itu membawa anaknya mendaki gunung ke salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa, di mana dia menyesal setelah membawa anaknya ke gunung tersebut karena kejadian tersebut menyebabkan anaknya sekarang berubah jadi aneh. Dari yang dulunya periang, sekarang menjadi pendiam. Jadi daripada penasaran, kita langsung saja ceritanya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim nih cerita kalian melalui Instagram atau email yang tertera di bawah. Seperti biasa saat mendengarkan, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Pengalaman waktu itu bisa dikatakan sebagai pengalaman yang paling kusesali selama hidupku. Bagaimana tidak, anakku yang sebelumnya kukenal sebagai anak yang sangat ceria dan sangat pintar, sejak kejadian tersebut kini anakku berubah menjadi anak yang mendiam dengan sesekali bertingkah aneh entah kenapa. Semua kejadian itu berawal ketika aku mengajak anak dan istriku untuk pergi mendaki gunung yang ada di kota ini. Sebenarnya, aku pun tidak terlalu mengkhawatirkan pendakian waktu itu. Karena selain gunung yang kudaki itu adalah gunung yang bisa dibilang sebagai gunung yang tidak terlalu tinggi, di gunung tersebut sudah sering kudaki berkali-kali. Hal itulah yang akhirnya membuat aku berencana mengajak anakku untuk ikut mendaki gunung tersebut. Meskipun aku tahu, waktu itu anakku masih berusia sekitar 4 tahun. Awalnya, istriku memang menolak rencanaku tersebut dengan dalih tidak mendapatkan izin dari orang tuaku. Namun setelah aku meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja, akhirnya istriku pun bersedia ikut dan membawa anakku untuk ikut pergi mendaki gunung itu. Dan singkat cerita, setelah semua persiapan telah selesai, pagi itu aku pun bersama anak dan istriku memulai mendaki yang memang tidak terlalu jauh dari kotaku saat itu. Di awal pendakian, semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan di awal pendakianku itu semuanya berjalan dengan sangat lancar dan cepat. Karena saat itu, aku juga melihat anakku terlihat sangat bersemangat ketika melangkahkan kakinya. Dan akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, aku pun sampai di puncak gunung tersebut. Dengan tidak ada sedikit pun gangguan yang melanda. Sesampainya aku di puncak gunung tersebut, tentu saja perasaanku sangatlah bahagia. Karena selain bisa menikmati semua keindahan pemandangan, waktu itu perasaanku juga dilengkapi dengan rasa bangga. Sebab anakku yang masih usia begitu, sudah mampu menaklukkan gunung tersebut. Meskipun sepanjang perjalanan tadi, aku sempat menggendongnya berkali-kali. Dan setelah selesai beristirahat sejenak, akhirnya aku pun mulai menata tendaku. Dan istriku yang juga terlihat mulai menata barang bawaannya, satu persatu. Namun anehnya, di tengah-tengah tenda yang masih belum berdiri dengan benar, sore itu tiba-tiba aku mendengar anakku bertanya kepada istriku dengan pertanyaan yang sedikit mengganggu pikiranku. Mama, nanti Lisa boleh main gak dengan kuda itu? Ucap anakku yang terlihat berbicara kepada istriku yang saat itu berada tidak jauh dariku. Kuda? Mana? Di sini gak ada kuda sayang. Ini kan di gunung, jawab istriku yang saat itu terdengar santai
dengan terus mengeluarkan bajuku dari tasku. Lah itu kudanya, banyak. Sahutan aku sambil menuju ke arah salah satu bagian puncak gunung yang kudaki saat itu. Mendengar hal itu, istriku pun seketika menatapku dengan tatapan yang terlihat kaget dengan apa yang sudah dikatakan oleh anakku itu. Karena aku pun tahu, waktu itu di area puncak gunung tersebut, aku sama sekali tidak melihat apapun selain pepohonan. Dan karena aku mulai khawatir dengan apa yang dilihat oleh anakku, akhirnya aku pun seketika menghampiri anakku dan memperingatkannya agar dia tidak pergi jauh dari tempatku. Lisa, nanti gak boleh kemana-mana ya. Di sini gak boleh main sendiri dan gak boleh jauh dari tenda ini. Sudah, Lisa sekarang di sini saja bantuin mama beres-beres, ucapku sambil mengelus-ngelus rambut anakku. Dan setelah nasihat singkatku waktu itu, akhirnya anakku pun terlihat menurut dan seketika membantu istriku yang saat itu masih sibuk menata baju-bajuku. Singkat cerita, setelah tenda berdiri, akhirnya sore itu pun aku dan keluarga kecilku segera masuk ke dalam tenda dan mulai bercengkrama sembari tiduran agar rasa lelahku bisa sedikit menghilang. Lisa kuat juga ya mah, aku gak nyangka loh, ucapku memulai percakapan. Iya mas, tapi jangan sampai ketahuan ibu ya mas. Kalau Lisa kita ajak naik gunung, nanti kalau ketahuan ibu, kita bisa dimarahin habis-habisan mas, sahut istriku. Halah, ibu gak mungkin marah mah, tenang aja, sahutku santai. Pokoknya jangan sampai ketahuan ibu ya mas. Kemarin sebenarnya aku pura-pura nanya ke ibu tentang Lisa jika aku ajak naik gunung. Ibu malah marah-marah, katanya bahaya, belum waktunya. Bisa ginilah, bisa gitulah. Pokoknya banyak wis alasannya. Terus karena kamu tadi pagi ngotot mau ngajak Lisa, akhirnya aku gak pamit sama ibu deh, ucap istriku jelas. Iya gak apa-apa mah, tuh sekarang lihat, sekarang kita sudah di puncak dan Lisa baik-baik saja kan? Ucapku sambil menatap ke arah anakku yang saat itu ternyata sudah terlihat ketiduran karena sepertinya dia sudah kelelahan. Dan singkat cerita, karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 4 sore, akhirnya sore itu aku dan istriku pun memutuskan untuk beristirahat sejenak agar stamina kami tetap terjaga. Namun anehnya, masih beberapa jam aku tertidur lelap. Waktu itu, aku terbangun karena aku mendengar suara anakku yang terdengar sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Gak mau, aku gak boleh sama ayah main jauh-jauh, ucap anakku jelas. Mendengar hal itu, aku pun seketika bangun dari tidurku dan segera melihat ke arah anakku. Dan ketika aku membuka mataku, waktu itu aku melihat anakku tiba-tiba terlihat sudah duduk di pintu tenda, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang ada di depannya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika meraih tubuh anakku dan seketika memeluknya dari belakang. Kamu ngomong sama siapa nak? Tanyaku. Sama anak ini ya, Ucap anakku sambil menunjuk tepat ke arah depan tendaku yang saat itu memang tidak ada apa-apa selain sepatu dan sendalku. Anak mana sih? Gak ada siapa-siapa. Ayo masuk tenda saja. Ini sudah maghrib loh, ucapku sambil kembali menutup resleting pintu tendaku. Dan anehnya, belum selesai aku berbicara dengan anakku, waktu itu tiba-tiba istriku terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang terlihat terkejut, tidak karuan. Astagfirullah, 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 teriak istriku sambil bangun dari tidurnya. Kamu kenapa mah? Tanyaku. Lisa mana Lisa? Jawabnya bingung. Lah ini Lisa, kamu kenapa sih? Tanyaku heran. Aku barusan mimpi aneh mas. Di dalam mimpiku, aku seperti lihat Lisa dibawa wanita tua pergi meninggalkan kita. Rintih istriku. Wanita tua? Siapa? Kamu kenal? Sahutku. Nggak kenal sih mas. Pokoknya tua banget. Mirip sama Mbak Eli yang tinggal di sebelah rumah kita. Jawab istriku jelas. tadi Lisa juga main sama nenek jelek di sini. Waktu ayah sama mama lagi tidur.
Nenek jelek tadi masuk ke tenda ini mainan sama Lisa. Imbuh anakku yang polos. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Dengan seketika duduk memegang tangan istriku yang saat itu juga masih gemetar kebingungan. "Tenang ya mah, malam ini aku gak akan tidur. Aku jagain anak kita," ucapku menenangkan istriku. Dan akhirnya setelah obrolan malam itu selesai, aku pun memutuskan untuk tidak akan tidur demi memastikan keadaan anakku dan istriku tetap baik-baik saja. Waktu demi waktu, malam itu kuhabiskan dengan duduk dan berjaga di depan tendaku. Dengan sesekali, aku mengintip ke arah dalam tendaku. Yang saat itu terlihat anak dan istriku yang sedang tertidur lelap. Dan singkat cerita, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Malam itu sudah menunjukkan pukul jam 11 malam. Keadaan puncak yang sebelumnya sepi pun, waktu itu perlahan terlihat ramai dengan adanya beberapa tenda pendaki lain yang juga sudah terlihat berdiri, saling berjauhan. Dan di sela-sela aku masih duduk sendirian di depan tendaku, malam itu tiba-tiba aku dihampiri oleh pendaki lain yang terlihat sedang membutuhkan bantuan. "Permisi mas, boleh pinjam korek apinya?" Tanya pendaki lain tersebut. "Oh iya mas, boleh. Saya bawa korek api banyak kok, hehehe. Sebentar ya mas, saya ambilkan di dalam tenda," ucapku sambil membuka resting pintu tendaku. Namun anehnya, ketika aku baru saja membuka tendaku separuh, malam itu tiba-tiba aku mendengar suara pendaki lain tersebut terlihat terkejut karena sepertinya dia melihat sesuatu yang ada di dalam tendaku. "Astagfirullahaladzim!" teriak pendaki tersebut sambil melihat ke arah dalam tendaku yang saat itu memang terlihat istriku dan anakku yang sudah tertidur lelap. Mendengar hal itu, aku pun kembali menoleh ke arah pendaki tersebut dengan tatapan yang sangat keheranan. Bagaimana enggak, malam itu aku melihat ekspresi pendaki tersebut sangat terkejut dengan ekspresi matanya yang terlihat melotot, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mas kenapa?" tanyaku heran. Tapi sayangnya, bukannya menjawab pertanyaanku. Malam itu, pendaki tersebut tiba-tiba berdiri dan pergi meninggalkanku dengan tidak sedikit pun menghiraukan aku yang sedang mengambilkan korek api untuknya. "Loh, kok malah pergi?" pikirku dalam hati sambil melihat pendaki tersebut berjalan pergi dengan langkah yang terlihat terburu-buru. Dan karena aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu, akhirnya aku pun tidak mempedulikan pendaki tersebut dan kembali duduk di depan tendaku. Dan seiring berjalannya waktu, kini suasana puncak semakin lama sudah semakin sepi. Lampu tenda pendaki lain satu persatu mulai mati, ditambah dengan suara obrolan pendaki lain yang juga terdengar sudah mulai berhenti. Seolah-olah sudah menandakan jika waktu di malam itu sudah semakin larut dan sudah semakin mendekati pagi. Dan di saat itulah semuanya akhirnya benar-benar terjadi. Malam itu waktu sudah menunjukkan pukul jam 2:30 pagi. Perutku yang sudah mulai keroncongan membuat aku saat itu seketika menyalakan kompor gasku agar aku bisa membuat makanan. Namun sayangnya, ketika aku sedang membuat makan malamku, tiba-tiba aku mencium aroma bunga sedap malam yang tercium kuat seperti berasal tidak jauh dari tempat dudukku malam itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Di sela-sela aku yang masih mencium aroma bunga sedap malam tersebut, malam itu tiba-tiba aku mendengar suara gemerincing lonceng yang terdengar jelas entah dari mana asalnya. Suara tersebut terdengar jelas di dekatku dan seolah sedang memutar di sekitar tempat di mana tendaku berdiri malam itu. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang juga bergetar tidak karuan. Rasa lapar yang sebelumnya terasa menyiksa pun malam itu seketika hilang karena rasa takut yang saat itu sudah sangat kurasakan. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih melihat keadaan, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu pohon yang berdiri tidak jauh dari tempat dudukku saat itu. Di pohon tersebut, dengan mata kepalaku sendiri,
aku melihat ada sosok wanita dengan wajah yang terlihat sangat menakutkan. Wajahnya yang keriput dengan rambut yang juga terlihat memanjang sudah cukup membuat jantungku malam itu berdetak sangat kencang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucapku tegang. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan aku melihat sosok wanita tersebut, malam itu aku juga mendengar suara anakku yang tiba-tiba menangis, menjerit tidak karuan. Mendengar hal itu, aku pun seketika masuk ke dalam tendaku dan seketika menggendong anakku yang saat itu sudah terlihat menangis terseduh-seduh. Istriku yang sebelumnya tertidur lelap, malam itu juga seketika bangun sambil terlihat ikut kebingungan melihat keadaan anakku yang tiba-tiba menangis tidak karuan. Bahkan tubuh anakku malam itu juga tiba-tiba panas dengan diiringi keringat yang tidak mau berhenti. Mengetahui hal itu, aku pun terus menenangkan anakku sembari mengelus-ngelus rambutnya dengan perasaan yang juga sudah kebingungan. Dan anehnya, di tengah-tengah anakku yang masih menangis terseduh-seduh, dari dalam tenda, malam itu aku kembali mencium aroma bunga sedap malam yang diiringi dengan suara gemerincing lonceng yang saat itu juga terdengar dengan sangat jelas. Bahkan waktu itu istriku pun juga mendengar apa yang saat itu aku dengar. Dan tidak berhenti di situ saja. Istriku juga terlihat sesekali memejamkan matanya, seolah-olah dia juga sedang melihat sesuatu yang menakutkan di depan matanya. Dan karena keadaan yang kurasa sudah semakin membahayakan, akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi bergabung ke tenda pendaki yang lain yang ada di puncak gunung tersebut, agar aku tidak merasa sendirian. Mereka semua kubangunkan, dan akhirnya mereka pun semua menemaniku dan keluargaku hingga pagi menjelang. Dan singkat cerita, karena pagi itu aku sudah sangat khawatir dengan keadaan anakku, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera turun agar anakku bisa segera kubawa ke dokter. Hal itu tentu saja harus segera kulakukan, mengingat sepanjang malam anakku terus saja menangis terseduh-seduh, disertai dengan tatapan matanya yang kosong, tidak karuan. Namun anehnya, sepanjang perjalanan turun, anakku yang sebelumnya menangis histeris, pagi itu tiba-tiba sesekali tertawa riang, entah kenapa. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga merasakan jika beban anakku waktu itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bahkan hanya melangkah 1 jam saja, pagi itu aku harus berkali-kali istirahat karena berat yang kugendong saat itu melebihi berat anak kecil pada umumnya. Sepanjang perjalanan turun, saya seperti sudah tidak melihat dia sebagai anak saya, Mas. Ketika dia melihat saya, dia selalu melirik, tidak seperti biasanya. Suaranya pagi itu terdengar berubah, dengan bau badannya pun beraroma bunga sedap malam. Dan tidak hanya itu, waktu itu dia juga berbicara lebih lancar dari biasanya, dan sesekali menyapa seseorang yang sama sekali tidak ada wujudnya. Di situ, saya benar-benar stres. Ditambah sepanjang perjalanan turun, istri saya terus menangis karena memikirkan keadaan anak saya. Begitulah ucap narasumber. Dan singkat cerita, setelah aku sampai di kampung yang ada di kaki gunung tersebut, siang itu aku diarahkan untuk menuju ke rumah salah satu warga untuk melakukan konsultasi tentang keadaan anakku. Dan kenapa siang itu tidak langsung menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit? Karena aku pun tahu, anakku saat itu tidak sakit secara medis, namun non-medis. Dan akhir cerita, setelah aku menemui seseorang sesuai arahan dari penduduk sekitar, akhirnya anakku pun bisa berhenti bertingkah aneh. Dan selanjutnya, bisa aku bawa pulang dengan selamat. Tapi sayangnya, setelah kejadian waktu itu, kini anakku bisa dikatakan menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Kini dia menjadi anak yang lebih pendiam dari sebelumnya. Dan dia lebih suka menyendiri, entah kenapa. Bahkan, aku juga seringkali memergoki anakku yang saat itu tiba-tiba terlihat berbicara seorang diri. Hingga akhirnya, keadaan seperti itu pun berlangsung hingga beberapa tahun lamanya. Semua pengobatan sudah kupayakan sebisanya, namun hasilnya tetap sama. Dan sampai cerita ini ditulis, anakku masih bisa dikatakan sebagai anak yang pendiam, disertai dengan sekali tingkah anehnya. Kini dia sudah kutempatkan di salah satu pesantren yang ada di Pulau Jawa.
dengan besar harapan suatu saat nanti dia bisa sembuh seperti sedia kala. Begitulah ceritanya. Terlepas dari itu semua yang terjadi dalam dunia ini adalah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama lebih mendekatkan diri agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tidak lupa, kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan membagi pengalaman ini agar bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Semoga bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Dan semoga video ini menghibur bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Gua Dito undur diri. Salam lestari, mahasiswa siluman.